Malam itu Danuel berada di ambang batas kewarasan. Padahal otak jeniusnya sangat sadar kalau Reno, si napi baru yang satu sel dengannya, adalah mata-mata bayaran yang siap melakukan apa aja demi perintah atasan. Insting Danuel sebenarnya udah berteriak bahaya, tapi rencana Dominic memang selicik itu. Sang mama tiri seakan memegang remote control atas karakter Danuel. Dominic tahu betul, meskipun Danuel punya wibawa yang sanggup membuat preman pasar pingsan di tempat, pria itu punya satu kabel pendek yang mudah terbakar: perasaan. Dominic pun paham banget Danuel adalah tipe pria romantis dan penuh cinta hingga rela menjadi sukarelawan penjara demi dia. Bahkan sempat-sempatnya Danuel melakukan aksi melankolis dengan menceraikan istrinya agar dia bisa cari suami lain supaya aman. Sebuah pengorbanan yang sangat puitis sekaligus sasaran empuk untuk diputarbalikkan. Begitu Excel membocorkan lokasi keberadaan Danuel pada Ares dan Cassandra, Dominic langsung menekan tombol hancurkan. Valerian diperintahkan untuk memulai operasi bikin Danuel ngamuk. Reno yang biasanya duduk anteng seperti manekin toko baju dan jarang mengeluarkan suara, tiba-tiba bertransformasi menjadi pria paling cerewet. Reno mulai meluncurkan sesi tanya jawab yang lebih mengintimidasi daripada pertanyaan mertua di hari lebaran. Fokusnya cuma satu, wanita yang sering mengunjungi Danuel. Dengan akting seolah sedang ngobrol santai di warung kopi, Reno mulai memuji kecantikan dia. Enggak tanggung-tanggung, Reno mulai mengomentari keseksian tubuh dia dengan nada yang sangat menjijikkan. Reno bahkan menambahkan bumbu hasutan, mempertanyakan apakah Danuel yakin kalau di luar sana dia tidak sedang main belakang dengan pria lain. Tentu aja mendengar wanita yang dicintainya dijadikan bahan fantasi napi bau apek, insting tajam Danuel langsung menguap ke udara, digantikan oleh emosi yang naik sampai ke ubun-ubun. Reno yang melihat pancingannya termakan bukannya takut, malahan makin semangat meledek, seolah-olah ia punya data valid kalau dia memang sudah punya gebetan lain di luar sana. Berhenti ngomongin soal bini gua! Alhasil sebuah bogem mentah yang kekuatannya setara hantaman godam mendarat mulus di wajah Reno. Tapi disinilah letak komedinya guys. Reno bukannya mengadu, malah tertawa mengejek dengan mulut berdarah. Reno memang diperintahkan untuk menjadi samsak hidup karena ia sadar nggak akan menang melawan tenaga monster Danuel. Siasatnya sangat sederhana namun mematikan. Biarkan diri dipukuli sampai babak belur agar penjaga penjara punya alasan logis untuk menyeret Danuel ke sel isolasi sebagai pelaku penganiayaan. Danuel yang tangguh akhirnya terjebak dalam skenario klasik, menang dalam baku hantam tapi kalah dalam strategi. Siapa yang terlihat lebih terzolimi? Para penjaga penjara mendadak muncul nih seperti lalat yang mencium aroma kekacauan, langsung meringkus Danuel dan Reno. Sialnya di antara mereka ada satu oknum yang dompetnya sudah dijinakkan oleh Dominic. Sesuai prosedur dan sedikit dorongan dari uang suap, si penjaga bayaran dengan semangat 45 langsung memproses hukuman tambahan. Di dunia penjara, bikin ulah berarti tiket gratis menuju sel yang lebih suram. Dan berkat bantuan orang dalam ini, Danuel dipastikan akan segera pindah ke penjara yang lebih jauh, lebih kelam, dan sangat mustahil dikunjungin keluarga. Kecuali mereka punya niat untuk sekalian bertapa di sana. Di belahan bumi yang lain, perasaan Zara mendadak nggak enak, seolah-olah gitu ya ada sinyal bahaya yang memancar langsung ke ulu hatinya. Namun kegelisahan itu terpaksa mengantri di urutan kedua, karena di hadapannya ada pemandangan yang lebih mendesak. Wajah Fata yang sudah penuh memar setelah nekat adu jotos melawan Blade. Sambil sibuk mengobati memar-memar di wajah Fata yang sedang menatapnya dengan manja, Zara memutuskan untuk mengabaikan firasatnya. Lagi pula mengurus luka nyata di depan mata jauh lebih masuk akal ya, daripada memikirkan perasaan aneh yang gak ada obat merahnya.
Singkat cerita, pagi pun datang tanpa filter, memaksa Zara kembali ke realita yang jauh dari kata estetik. Ia dan para elit squad sibuk berdiskusi soal penitipan Devon, sebuah dilema yang lebih rumit daripada strategi perang. Saking serunya mengurus Devon, mereka sukses datang terlambat ke sekolah dan berakhir mendapatkan hukuman klasik dari Pak Budi. Gara-gara urusan telat ini, radar batin Zara yang kemarin sempat gelisah mendadak mati total. Kalah ya oleh urusan nilai kedisiplinan. Sementara itu dia sedang sibuk nih memulai hari pertamanya bekerja di perusahaan Ken. Dua wanita ini benar-benar gak sadar bahwa di detik yang sama Daniel sedang diwisuda dengan tangan terborgol, digiring masuk ke mobil tahanan menuju penjara entah berantah yang mungkin saking terpencilnya sinyal 4G pun sungkan lewat di sana. Di lain sisi, Reno si napi bayaran baru aja menyelesaikan kontrak kerja dengan predikat kam laut. Alih-alih mencicipi kursi keras mobil tahanan, Reno justru melenggang santai keluar gerbang penjara menikmati udara bebas. Tugas selesai, dompet tebal, dan sekarang Reno bisa sarapan mie ayam tanpa perlu takut ditusuk dari belakang. Dominic pun langsung menelpon Mr. F. Instruksinya singkat namun mematikan, hapus semua jejak. Dominic ingin Daniel dan Reno menghilang dari database dunia, seolah-olah mereka hanyalah karakter fiksi yang lupa ditulis oleh pengarangnya. Mendengar perintah tersebut, Harry langsung paham bahwa pion-pion sang musuh sudah bergerak. Dengan kemampuan aktingnya, Harry mengiyakan perintah tersebut agar Dominic merasa tetap menjadi ratu di atas angin. Namun Harry jauh lebih cerdik. Sebelum ia mengeksekusi perintah untuk menghapus bersih data Daniel dan Reno, Harry sudah terlebih dahulu mencatat titik koordinasi penjara baru tersebut. Harry memastikan bahwa meskipun di sistem Daniel akan dianggap lenyap, mereka tetap punya cadangan data untuk melacaknya. Selanjutnya Harry mendiskusikannya pada Elite Squad. Kabar ini menjawab teka-teki kegelisahan hati Zara semalam ternyata tentang kondisi sang papa. Meskipun hati Zara hancur mendengar ayahnya dijadikan bola pingpong oleh Oma Dominic, Zara sedikit tenang setelah Harry memastikan bahwa secara fisik Daniel baik-baik aja di penjara barunya. Kini Zara dan Mohan ya harus kembali masuk ke mode sandiwara tingkat tinggi. Mereka harus terus berpura-pura semua berjalan sesuai rencana Dominic. Mereka harus menelan pil pahit kesabaran sambil terus bergerak di bawah radar sampai saatnya tiba untuk meruntuhkan tata Dominic secara permanen. Bagian miris lainnya dari drama ini ada pada Ares. Semalaman Ares sudah menyusun skenario pertemuan nanti ala reuni keluarga yang mengharukan. Lengkap ya dengan bayangan bagaimana ia dan Daniel, sang kakak yang hilang 5 tahun tanpa kabar, akan segera bertemu lagi. Ares sangat berharap kemunculan Daniel bisa menjadi tombol untuk menjatuhkan Dominic, seperti duo pahlawan di film aksi. Sayangnya, penulis tampaknya lebih suka genre komedi hitam daripada drama heroik, guys.